Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Ketika berbicara tentang afirmasi, selalu identik dengan kata-kata positif. Tahukah Anda bahwa ada 3 bahasa afirmasi, yakni kata-kata, imajinasi, dan emosi? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 3 bahasa afirmasi tersebut dan bagaimana cara kerjanya. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe buat sahabat ruang belajar yang belum subscribe di channel ini. Buat sahabat ruang belajar yang telah subscribe di channel ini, saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Klik tombol like jika kamu menyukai video ini dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang menerima manfaat. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Untuk mendapatkan afirmasi yang powerful, kata-kata saja tidaklah cukup. Anda harus menggabungkan antara kata-kata, imajinasi, dan emosi yang terlibat di dalamnya. Afirmasi yang dilakukan dengan melibatkan 3 bahasa tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Pernahkah Anda mengeluhkan sesuatu? Sadarkah Anda bahwa keluhan adalah sebuah proses afirmasi yang sangat sempurna dan tentunya kekuatannya sangat luar biasa. Semakin Anda mengeluh, sejatinya semakin sulit hidup Anda, karena pada saat Anda mengeluh, Anda sedang melakukan sebuah proses afirmasi negatif. Oleh karena itu, tidak usah heran jika orang-orang yang hidupnya selalu mengeluh, hidupnya tidak malah mudah, melainkan semakin lama semakin sulit. Ketika Anda sedang berkeluh kesah, biasanya Anda sedang melakukan aktivasi 3 bahasa afirmasi secara bersama-sama. Sebagai contoh, Anda sedang mengeluh, "Kenapa ya uang saya habis terus?" Pada saat Anda mengeluh demikian, sejatinya Anda sedang melakukan aktivasi 3 bahasa afirmasi. Kata-kata Anda berucap, "Kenapa ya uang saya habis terus?" Kemudian, imajinasi Anda membayangkan isi dompet yang selalu kosong. Pada saat yang sama, perasaan Anda diliputi oleh perasaan yang sangat negatif, yakni merasa sedih karena uangnya selalu habis. Pada saat melakukan keluh kesah yang demikian, Anda mengaktifkan secara bersama-sama bahasa afirmasi, yakni kata-kata, imajinasi, dan juga emosi atau perasaan. Ketika ketiganya aktif, maka kekuatannya sangat luar biasa. Semua akan sangat mudah diproses menjadi nyata. Oleh karena itu, tidak usah heran, ketika Anda mengeluh selalu habis uangnya, maka memang seperti itulah realitanya. Anda yang terlalu sering mengeluh, maka berhati-hatilah karena sejatinya Anda sedang melakukan sebuah proses afirmasi yang sangat negatif. Keluhan yang Anda sampaikan tidak akan membuat hidup Anda menjadi lebih baik, justru sebaliknya. Semakin sering Anda mengeluh, semakin mudah hidup menjadi lebih buruk. Anda harus tahu bahwa kekuatan afirmasi yang dilakukan secara bersama-sama antara kata-kata, imajinasi, dan juga emosi sangatlah luar biasa. Namun, kenyataannya ketika Anda melakukan afirmasi positif, ketika Anda berdoa, justru kondisinya sangatlah berbeda. Kebanyakan ketika Anda melakukan afirmasi positif atau ketika Anda berdoa, kata-katanya positif, namun imajinasi dan perasaannya terkadang sebaliknya. Oleh karena itu, Anda tidak usah heran kenapa banyak orang yang berdoa atau melakukan afirmasi positif mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang doanya sangat mudah diijabah dan terwujud menjadi kenyataan. Sementara kelompok yang lain, mereka merasa kesulitan untuk mewujudkan afirmasi positif yang telah mereka lakukan. Sebenarnya, rahasia terpentingnya adalah bagaimana menciptakan sebuah kondisi selaras, kondisi yang sama antara kata-kata, imajinasi, dan juga perasaan. Sebagai sebuah ilustrasi, Anto memiliki hutang sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian Anto berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lunasilah hutangku." Pada saat Anto berkata, "Ya Allah, lunasilah hutangku," maka pikirannya pun menciptakan sebuah imajinasi yang negatif. Ia membayangkan betapa sulitnya mendapatkan uang 10 juta rupiah. Ia membayangkan di dompetnya tak ada uang sedikit pun. Perasaannya pun sedih. Ia sedih karena sudah berusaha sekuat tenaga tetap saja belum bisa membayar hutang. Ilustrasi itu menggambarkan sebuah kondisi bahwa
Antara kata-kata, perasaan, dan imajinasi yang ada dalam diri Anto sangatlah berbeda. Sementara Ahmad juga memiliki hutang yang sama, nilainya 20 juta rupiah. Kemudian Ahmad pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lunasilah hutangku." Namun ada perbedaan imajinasi yang sangat kuat antara Ahmad dan Anto. Pada saat Ahmad berdoa, "Ya Allah, lunasilah hutangku," Ahmad membayangkan ada uang masuk sebanyak 25 juta rupiah di rekeningnya. Ia tidak mempedulikan dari mana asal uang itu. Ia benar-benar membuat sebuah bayangan konkret bahwa ada uang yang masuk ke dalam rekening tabungannya. Kemudian ketika Ahmad membayangkan imajinasi tersebut, ia merasa sangat bahagia. Ia mengatakan, "Akhirnya aku bisa membayar hutang juga." Rasa bahagia itu membuat ia spontan mengatakan, "Alhamdulillah ya Allah, aku bisa membayar hutang." Singkat cerita, sebulan kemudian realitanya pun tercipta. Anto benar-benar belum bisa membayar hutang, sementara pada akhirnya Ahmad berhasil membayar hutang. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Ketika Anda berdoa atau ketika Anda melakukan afirmasi positif, maka libatkanlah imajinasi yang positif dan ciptakanlah perasaan yang juga positif. Kata-kata Anda harus selaras dengan imajinasi Anda, begitu juga dengan perasaan Anda. Inilah kunci dari sebuah proses afirmasi, yakni menciptakan kondisi selaras antara kata-kata, perasaan, dan juga imajinasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.